warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsyatul Andriani, NIM 2017 33146. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 7, yaitu akan menyampaikan materi tentang yayasan. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama, Nida Anissa Safira. Yang kedua, saya sendiri, yaitu Samsyatul Andriani. Yang ketiga, Septiana Sahar. Yang keempat, Ristianika. Yang kelima, Cindy Puspitasari. Dan yang keenam, Silvina Nur Alisya. Berikut penyampaian materi dari kelompok kami. Waktu dan tempat saya persilahkan. Pengertian yayasan. Di sini ada pengertian yayasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Yayasan adalah sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak memiliki anggota. Yang kedua, pengertian yayasan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, yayasan ini merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak memiliki anggota. Penjelasannya hampir sama dengan penjelasan pengertian yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Selanjutnya ada beberapa pengertian yayasan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Purwadarminta, dalam kamus umumnya memberikan pengertian yayasan sebagai badan yang didirikan dengan maksud mengusahakan sesuatu seperti sekolah dan sebagainya. Jadi maksudnya badan hukum yang bermodal tetapi mempunyai anggota. Menurut Ahmad Ihsan, yayasan tidak mempunyai anggota karena yayasan terjadi dengan memisahkan suatu harta kekayaan berupa uang atau benda lainnya untuk maksud-maksud idil yaitu sosial, keagamaan, dan kemanusiaan itu, sedangkan pendirinya dapat berupa orang sipil sebagai penghibah, dibentuk suatu pengurus untuk mengatur pelaksanaan tujuan itu. Menurut Zainul Bahri, dalam kamus umumnya memberikan suatu definisi yayasan sebagai suatu badan hukum yang didirikan untuk memberikan bantuan guna tujuan sosial. Berdasarkan beberapa definisi yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa yayasan ini merupakan suatu paguyuban atau badan yang pendirinya disahkan dengan akte hukum atau akte yang disahkan oleh notaris, di mana yayasan itu aktivitasnya bergerak di bidang sosial, misalnya mendirikan suatu sekolah dan lain-lain. Dasar hukum yayasan. Dasar hukum yayasan yang pertama, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, yang menjelaskan yayasan adalah sebagai yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, dan yayasan ini tidak mempunyai anggota. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 ini diharapkan dapat mengambil masalah mengenai yayasan dan menjadi dasar hukum yang kuat dalam mengatur yayasan di Indonesia. Namun ternyata dalam perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut. Di sini sumber hukum, dasar hukum yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan sehingga dapat mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Nama saya Ristianika, NIM 2017 33168. Di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat pendirian yayasan. Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagai harta kekayaan pendiriannya.
Yayasan juga dapat didirikan berdasarkan surat wasiat, dalam hal ini bila penerima wasiat atau ahli waris tidak melaksanakan maksud pemberian wasiat untuk mendirikan yayasan, maka atas pemerintahan pihak berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat untuk melaksanakan wasiat tersebut. Untuk mendirikan yayasan diperlukan syarat-syarat sebagai pendukung berdirinya yang terdiri dari dua, yaitu syarat material dan syarat formal. Yang pertama, syarat material. Ada 3, yaitu harus ada suatu pemisah kekayaan, yaitu adanya bentuk uang dan barang. Yang kedua, suatu tujuan, yaitu bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yang ketiga, suatu organisasi, yaitu terdiri dari pengurus, pembinaan, dan pengawasan. Syarat formal. Dengan akta autentik, yaitu akta yang dibuat oleh atau dihadapi pejabat, diberi wewenang untuk dan dalam bentuk ketentuan yang ditetapkan maupun berkepentingan. Sebelum diaturnya undang-undang tentang yayasan, pendirian yayasan didirikan dengan akte notaris sebagai syarat pembentukannya suatu yayasan. Hal ini dimaksud agar lebih mudah untuk mengadakan pembuktian terhadap yayasan tersebut. Dalam akta pendiriannya memuat anggaran dasar yang memuat. Yang pertama, kekayaan yang dipisahkan. Yang kedua, tujuan yayasan, yaitu bersifat keagamaan dan kemanusiaan. Yang ketiga, bentuk dan suasana pengurus serta pengganti anggota pengurus. Anggaran dasar dalam akta pendiriannya dapat diubah mengenai maksud dan tujuan yayasan. Perubahan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat pembinaan. Perubahan anggaran dasar meliputi nama kegiatan yayasan harus mendapatkan persetujuan menteri. Kedudukan yayasan sebagai badan hukum diperoleh bersama pada waktu berdirinya yayasan itu. Adapun cara-cara untuk memperoleh status badan hukum dari suatu yayasan harus dipenuhi beberapa syarat, yaitu A. Harus didirikan dengan akte notaris. B. Harus ada kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan yang mendirikan dan dimaksud untuk bertujuan tertentu. Yang C. Harus ada pengurus tersendiri. D. Harus ditunjukkan akte tersebut yang mendapatkan manfaat dari yayasan itu. Untuk itu, terima kasih, akan dijelaskan oleh Alicia. Perkenalkan, nama saya Silvina Nur Alicia, NIM 201733172. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam mendirikan yayasan. Yang pertama, menentukan nama yayasan. Yang kedua, menentukan bidang yang akan digeluti. Yang ketiga, menyiapkan data jajaran pengurus yayasan. Yang keempat, menentukan kekayaan awal yayasan. Yang kelima, menyerahkan dokumen-dokumen yang telah disiapkan. Yang keenam, menunggu keputusan akte yayasan dari notaris. Dan yang ketujuh, pendiri atau pembina bersama-sama dengan ketua, sekretaris, bendahara, pengawas menandatangani AD di hadapan notaris. Yang terakhir atau yang kedelapan adalah notaris mengajukan anggaran dasar kepada Departemen Hukum dan HAM. Selanjutnya adalah organ-organ yayasan. Organ-organ yayasan sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yayasan mempunyai organ yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004
Organ yayasan terdiri dari pendiri, pengurus, dan pengawas internal. Maka yayasan yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan pada pasal 2. Yang pertama, pembina. Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus. Diciptakan organ pembina sebagai pengganti pendiri, disebabkan dalam kenyataannya pendiri yayasan pada suatu saat dapat tidak ada sama sekali yang diakibatkan karena pendiri meninggal dunia ataupun mengundurkan diri. Mengenai organ yayasan ini dijelaskan pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004. Yang kedua, pengurus. Peranan pengurus amatlah dominan pada suatu organisasi. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang diangkat oleh pembina berdasarkan rapat panitia. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai pembina dan pengawas. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, tugas, dan tanggung jawab antara pembina, pengurus, dan pengawas. Mengenai pengurus ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dalam pasal 31 sampai pasal 39. Yang ketiga, pengawas. Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Pengawas mengawasi serta memberi nasihat kepada pengurus. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengurus. Mengenai pengawas ini terdapat dalam Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004. Organ pengawas diatur dalam pasal 40 sampai pasal 47. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Anissa Safira, NIM 201633232. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan usaha yayasan. Kegiatan usaha yayasan adalah menunjang pencapaian maksud dan tujuannya, yaitu tujuan yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Hal ini mengakibatkan seseorang yang menjadi organ yayasan harus bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji ataupun upah. Adapun manfaat dari suatu yayasan akan terlihat tergantung kepada bidang kegiatan yang bersangkutan. Ada beberapa kategori bidang kegiatan, yaitu 1. Yayasan yang bergerak dalam bidang kesehatan, yaitu bertujuan ikut membantu menunjang kesejahteraan masyarakat dalam bidang usaha pelayanan medik. Yang kedua, yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan, yaitu ikut membantu pemerintah dalam menunjang kecerdasan masyarakat dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, ada yayasan yang bergerak dalam bidang kebudayaan, yang bertujuan ikut membantu pemerintah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, terutama dalam melestarikan kebudayaan bangsa. Yang keempat, ada yayasan yang bergerak dalam bidang keagamaan, yang bertujuan membantu pemerintah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, terutama dalam kehidupan beragama dan keperibadatan. Yang kelima, ada yayasan yang bergerak dalam bidang sosial, yang bertujuan ingin membantu pemerintah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, terutama berkaitan dengan masalah sosial seperti menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Perkenalkan, nama saya Septiana Seher. Di sini saya akan menjelaskan tentang Yayasan Samaniatul Huda. Yayasan Samaniatul Huda terletak di Duku Jatilawang, RT 3 RW 1, Desa Pucakwangi, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati. Saat ini Yayasan Samaniatul Huda sudah memiliki izin pendirian yayasan.
Kepemimpinan Yayasan Samaniatul Huda sudah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu untuk program Madin diketuai oleh Bapak Moh Maksum SPDI dan program TPQ diketuai oleh Bapak Sukawi. Jumlah pendidik di Yayasan Samaniatul Huda sebanyak 12 tenaga pendidik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan atau kurang dalam penyampaian materi maupun jawaban, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.